Sekarang transformasi Fourier diskrit 2D, tadi kan 1D ya. Kalau 1D kan dia masih satu titik gitu aja. Kalau 2D kan berarti dia dua dimensi, kayak itu tadi berarti itu ada K1, K2 atau tadi kan ada N-nya ya, berarti Fn-nya ada Fn1 sama Fn2 dan nanti kita hitung 2 kali ya. Tapi ini nggak integral, jadi dalam perhitungan DFT 2D itu mentransformasikan titik-titik ke dalam interval persegi seperti ini ya. Jadi ini titik-titik ini hasil dari ini 0 1 1 1 1. Nah, ini jadi ini ya. Jadi persegi dengan garis putus-putus itu merupakan pengulangan periodik. Jadi yang ini yang enggak ada balok hitam-hitamnya ini merupakan pengulangan periodik. Jadi analisis visual spektrum itu untuk transformasi diskrit 2D di sini hanya dengan memindahkan nilai origin transformasi ke pusat dari persegi ke frekuensi. Jadi ini bisa dilakukan dengan kita mengalihkan fxy berarti dalam domain spasialnya itu dengan min 1 pangkat x plus y. Jadi untuk menghitung transformasi Fourier diskrit 2D gitu. Tapi dalam prakteknya biasanya DFT ini dan ada inverse-nya ya, itu didapat dengan algoritma fast Fourier transform. Nah, kayak nanti setelah penjelasan DFT 2D ini nanti akan ada penjelasan FFT-nya gitu, karena FFT dari misalnya citra M kali N array F itu didapatkan dengan toolbox fungsi FFT2 gitu. Jadi makanya kenapa sama aja gitu, ketika kita pengen DFT 2D 2 dimensi itu sama dengan kita tuh ngitung FFT gitu, karena kan akan lebih cepat. Jadi fungsinya nanti kalau kita di MATLAB, kalau kita pengen pakai FFT itu tinggal cari FFT2 gitu aja ya. Nanti tinggal kita inputkan citranya itu tinggal kita kasih dalam kurung F, P atau Q ya. PQ ini tuh ukuran kayak XY-nya, jadi nama pikselnya itu. Dan kita juga bisa hitung spektrumnya gitu. Dengan kalau spektrumnya itu tinggal S sama dengan ABS dalam kurung F besar. F besar itu tadi itu FFT dari perhitungan FFT sebelumnya itu tadi gitu, dimana itu spektrum yang didapat dari Fourier transform ini itu menghitung panjang akar kuadrat dari jumlah kuadrat bagian real sama imajiner tiap elemen array-nya. Lah array-nya ini kan M kali N, atau kalau di sini tuh X kali Y-nya ini gitu. Nah ini, nah kayak ini ada titik terang, titik ini bagian real, bagian imajiner dari perhitungan yang udah dihitung di sini gitu. Jadi hasil DFT-nya ketika 16 0 ini itu ini ya, ketika 0 itu ini kayak gitu, ketika min 2 min 3 jadi ini itu adalah kayak koordinatnya, jadi 16 originnya 16, ini ketika pixel ini itu 0 kayak gitu. Secara grafis, kalau digrafiskan dalam bentuk kayak gini, ini bagian realnya, ini imajinernya. Jadi ini nanti kita pisahkan kayak yang di atas, kita pisahkan bagian realnya berapa, bagian imajinernya berapa, kayak gitu. Hanya bisa ketemu kayak gini. Dan hasil DFT dalam bentuk magnitude dan fase. Jadi magnitudenya ini fasenya.
secara grafis muncul seperti ini. Nah, ini tadi FFT ya. Jadi FFT untuk 1D dan FFT untuk 2D, dimana FFT 2D itu jadi pengembangan dari DFT 2D, jadi sama aja ya. Jadi ketika kita FFT 2D itu sama kayak DFT 2D gitu. Nah, FFT 1D sekarang didefinisikan dari DFT. Jadi memang FFT ini adalah pengembangan dari DFT. Kita lihat ya, sama ya, dia berarti masih di dalam diskrit, dalam waktu diskrit gitu. Ini sinusnya, kemudian ini cara perhitungan FFT. Nanti kita pisahkan bagian real dan imajinernya, kemudian nanti kita hitung, kita bentuk dalam cara grafis seperti apa, nanti kita bentuk dalam citra, disendirikan bagian realnya seperti apa, bagian imajinernya seperti apa, magnitude, kemudian fase. Ini FFT 2D seperti penjelasan di DFT 2D. Sama ya, ini contohnya pun juga sama. Ini nanti kita pisahkan bagian real sama imajiner. Ini DFT untuk ukuran 4x4. Nah, ini untuk transformasi Fourier pada citra ketika kita pakai VB. Transformasi Fouriernya ini magnitude fast. Nah, ini programnya ya. Nah, ini untuk menghitung ini tadi. Jadi karena dia kan LGB, kita masukkan LGB-nya, kemudian N-nya, kemudian ini picture scale height-nya di sini. Nah, perhitungannya ini di sini ya, F-nya itu. Kemudian sama di sini juga, jadi ini perhitungannya ini di sini. W energi 256 karena dia citra berwarna ya, maka 256. Kita bisa lihat bagaimana bagian realnya, bagian imajiner dari citra ini jadi diambil, maksudnya kayak gitu. Jadi dari gambar harimau ini nanti kita ambil bagian realnya itu intensitas citranya, itu intensitas warnanya itu seperti apa, berapa aja, itu kayak gini. Ini kita kalau di tadi kan dalam bentuk angka-angka ya, itu berarti intensitasnya, intensitas warnanya ini. Ini transformasi kosinus diskrit, jadi ada DJT tapi ini jarang dipakai, hampir sama aja. Nanti bedanya itu adalah namanya kosinus, berarti kita nggak pakai kalau Fourier kan pasti pakai ada bagian real imajiner dengan fungsi eksponensial. Jadi kalau kosinus ya berarti cos, jadi makanya Fn kali cos n. Sama ini juga kayak gitu, Fn cos n. Ini DJT 2D, karena 2D berarti ada K1 K2. Ini ketika kita coba di VB ya, nanti kalian juga bisa coba, tinggal masukkan programnya di komen DJT ini, sehingga kita bisa tahu intensitas dari gambar harimau ini untuk DJT-nya. Ini dan soalnya nanti saya keluarkan ketika UAS. Sekian untuk materi image enhancement dalam domain frekuensi. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di forum.